Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, kita akan terus mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan Amsal 11 ayat yang keempat. Ada bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kita bisa renungkan. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 4 berkata demikian. Pada hari kemurkaan harta tak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, ada satu catatan yang sangat jelas pada hari kemurkaan, ya. Murka Allah itu ada pada orang-orang yang berdosa yang hidup dalam ketidakbenaran. Dan firman Allah berkata kemurkaan, pada hari kemurkaan ada kematian, ya, ada kematian kekal juga, ya, yang menanti orang-orang yang tidak percaya, yang hidup terus-menerus di dalam kejahatan. Firman Allah berkata, ketika ada di dalam kemurkaan karena dosa, pada saat itulah harta tak berguna. Ya, ini kita bisa belajar bersama-sama dalam satu renungan kita dengan tema harta tak berguna. Ada waktunya harta yang kita punya, yang kita sudah usahakan, yang kita sudah kerjakan di dalam dunia ini bahkan tidak dapat berarti apa-apa. Harta ataupun uang, ya, kekayaan tidak dapat menunda, tidak dapat menghentikan kematian. Ya, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk menambah, ya, usianya dengan hartanya, dengan kekayaan yang mungkin membeli alat-alat kesehatan dan sebagainya. Tetapi firman Allah berkata ada waktunya harta itu tidak dapat menghentikan kematian. Tetapi dari ayat ini kita dapat belajar kebenaran. Sebaliknya hidup dalam kebenaran itu melepaskan orang dari maut. Kebenaran itu akan membebaskan orang dari kematian, bahkan kematian yang kekal. Jadi ada dua hal yang sangat jelas yang kita bisa pilih dari ayat ini. Mengabaikan kebenaran atau kita melakukan kebenarannya. Mengabaikan itu arti dalam artian kita tidak melakukan kebenaran atau kita mau melakukan kebenaran. Ya, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu tidak dapat dipakai untuk kemudian meminta Allah atau membuat Allah memilih, ya, untuk kita dapat dengan kekayaan kita kemudian Allah dapat disogok, dalam artian saya memakai kalimat ini, ya, untuk kemudian mengasihi kita. Ya, kenapa? Karena firman Allah sudah mengajarkan Allah itu tidak membedakan orang kaya dan orang miskin. Tetapi apa yang Allah bedakan? Orang yang hidup dalam kebenaran dan orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ada hal yang jauh lebih berharga daripada harta. Ada hal yang jauh lebih berguna daripada harta. Apa itu? Kebenaran. Saat kita hidup di dalam kebenaran, saat kita hidup melakukan kehendak Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sebaliknya, ketika orang itu hidup dalam ketidakbenaran, meskipun dia punya harta yang melimpah, tetapi karena ketidakbenarannya, karena hidup dalam kejahatan, karena hidup dalam dosa, maka kekayaannya, ya, yang uang yang dia miliki, kekuasaannya, jabatannya tidak dapat menyelamatkannya. Dalam Alkitab ada beberapa catatan, ya, kita tidak membaca ayatnya, tapi saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita bisa jadikan pelajaran. 2 Raja-Raja 19 mencatat ada seorang namanya Sanherib Raja Asyur. Dia tidak taat kepada Tuhan, hidupnya melawan Tuhan di dalam kejahatan. Apa yang terjadi? Dia seorang raja, punya kekayaan yang melimpah, tetapi akhir hidupnya dia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Jadi ada satu hal yang dapat kita belajar, kekayaan tidak akan berarti ketika seseorang hidup dalam ketidakbenaran. Nebukadnezar, seorang raja Babel, punya kekuasaan, punya kekayaan yang melimpah, tapi dia kehilangan ketenangannya saat kapan dia mengabaikan, tidak mau melakukan kebenaran. Belshazzar, dia juga seorang yang sangat luar biasa, punya kekayaan, tapi dia justru dibunuh pada saat dia merayakan kekayaannya dengan para penguasa Babel. Ada orang kaya dan Lazarus yang kita belajar dalam firman Allah, tertulis di dalam Lukas pasal 16. Ya, dia hidup dalam kemewahan, ya, tetapi dia justru kemudian mengalami kematian, ya, di dalam kematian yang kekal.
Ananias dan Safira, mereka punya harta yang banyak, punya tanah, ya mereka punya uang, tetapi kemudian mereka binasa, jatuh mati. Kenapa? Ketika mereka berbohong, hidup dalam ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ya, harta itu akan menjadi tidak berguna ketika kita hidup dalam ketidakbenaran. Ya, kita hidup di dalam kejahatan, kita hidup dalam kehendak-kehendak kita sendiri. Mazmur 49 merupakan satu catatan di mana Daud pun menekankan bahwa uang, kesuksesan tidak dapat membebaskan kita dari kematian. Ya, tetapi kebenaran, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, ya itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat kita, bahkan menjadi sesuatu yang akan membawa kita menikmati sukacita, kekuatan di dalam Tuhan. Saya ingin bacakan Mazmur pasal yang ke-49 dari ayat 17 sampai 21. Demikian catatan Daud. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Firman Allah yang merupakan catatan dari Daud mengajarkan kepada kita, ya semua kemuliaan yang kita dapatkan dalam dunia ini tidak akan kita bawa serta ketika kita berhadapan dengan kematian. Ya, firman Allah mencatat manusia dengan kegemilangannya, dengan kekayaannya, kalau tidak memiliki kebenaran, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Itu tentunya sangat rendah sekali ya. Mari karena itu kita belajar. Kalau kita dipercaya Tuhan berkat, kita dipercaya Tuhan kesuksesan, kita dipercaya Tuhan kekayaan, gunakanlah itu, nikmatilah itu, tetapi di dalam kebenaran. Lakukan dengan benar apa yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan benar, kita gunakan dengan benar, ya kita bagikan dengan benar, sehingga hidup kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Firman Allah mencatat tokoh-tokoh yang hidup dalam kebenaran. Sebaliknya dari yang pertama tadi kita dengar. Ada Nuh yang diselamatkan bersama dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia hidup dalam kebenaran. Allah membawa dia masuk ke dalam bahtera sehingga tidak mengalami kebinasaan. Kita belajar bersama-sama tentang Ayub. Dia seorang yang sangat luar biasa, ya. Dia diberkati Tuhan dalam kehidupannya dengan banyak hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Ada seorang tokoh Hizkia, dia ditambahkan usianya 15 tahun untuk terus hidup di dalam hati yang berkenan kepada Tuhan. Manasye, dia menjadi seorang raja yang memerintah lebih lama dari raja manapun. Kapan? Ketika ia hidup dalam pertobatan. Ya, karena itu mari kita belajar, ada upah bagi orang yang hidup benar. Ya, hidup benar itu artinya hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan dalam firman-Nya. Ketika Tuhan berfirman, jaga perkataan kita dengan baik dan kita menjaganya, kita akan mendapatkan hal-hal yang menjadi berkat buat kita. Waktu Tuhan berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kita pun kemudian ketika menerima perlakuan tidak baik dari orang, kita tidak membalasnya, tapi kita justru melakukan kebaikan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata itu akan menjadi berkat bagi hidup kita, jauh lebih berharga daripada segala kekayaan. Karena itu hari ini kita akan belajar bahwa kita tidak bisa membawa kekayaan kita saat kita harus berhadapan dengan penghakiman. Lalu apa yang kita bawa ketika kita harus berhadapan dengan penghakiman di hari setelah kita meninggal, setelah kita tinggalkan dunia ini? Yang kita dapat bawa adalah hidup yang benar, hidup
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, Amsal 11 ayat 4 hari ini mengajarkan kepada kita, ya, kebenaran itu akan melepaskan kita dari maut. Hiduplah dalam kebenaran, supaya dengan kebenaran kita sukacita dalam dunia ini, kita menikmati kekayaan, menikmati kesuksesan dengan benar, bahkan sampai di dalam kekekalan kita pun terlepas dari segala maut, hidup di dalam kebenaran. Ya, kehidupan kita yang benar adalah bukti yang terbaik bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari ini ketika kita masih hidup, diberi kekayaan, diberi pekerjaan, nikmatilah, bersyukurlah, dan hidupilah itu di dalam kebenaran. Sehingga kita menikmati sukacita yang berlimpah dari Tuhan, dan hidup kita pun akan mengalami kedamaian, bahkan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang ingin menceritakan kesaksian-kesaksian Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, mari ceritakan. Itu adalah salah satu bagian kebenaran yang kita bisa bagikan akan karya Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragu, jangan malu Bapak Ibu. Mari sampaikan ya melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar tidak menyandarkan hidup kami kepada kekayaan dunia yang bisa hanyut, yang bisa lenyap, yang bisa hilang dalam sekejap, yang tidak dapat membawa kami kepada keselamatan. Tapi kami tahu, kami belajar untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Hari ini kami berdoa, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, setiap orang yang dengar firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami rindu dalam kebenaran-Mu, kami mengerti kebenaran Tuhan, dan kami mau melakukan di dalam hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang mungkin jauh dari kebenaran, yang mungkin mengabaikan kebenaran, bahkan menolak kebenaran. Kami berdoa Tuhan akan tolong mereka, tarik mereka kembali untuk mau belajar mengikuti kebenaran-Mu, menyadari kesalahannya, dan kembali berbalik dalam hidup pertobatan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada kesempatan-kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan buat kami, dan kami mau belajar untuk hidup melakukan kebenaran di dalam seluruh bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorak karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian kami pada waktu kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.